Saya benar-benar tidak tahu kenapa kejadian seperti itu bisa terjadi, Yang Mulia. Anak sepintar, sebaik, serajin Cika harus bernasib seperti itu. Tanpa diminta loh. Cika mau kok membantu semua orang, apapun itu. Dia juga senang berteman dengan siapapun. Bukan dengan anak yang tidak disukai semua orang. Tapi dia memang sedang menjalani masa-masa sulit, Yang Mulia. Ada suatu insiden. Harga diri dan nama baiknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dia putus asa, sudah tidak percaya diri lagi. Bisa saudara jelaskan tentang insiden yang dimaksud? Baik, Yang Mulia. Foto itu. Saya juga tidak mengerti ya kejadiannya seperti apa saat itu. Tapi foto itu saya yakin sudah beredar di kalangan guru dan murid sejak bulan yang lalu. Dan setelahnya dia tidak pernah seperti sebelumnya lagi. Komplain dari guru-guru menumpuk. Dia juga seperti lebih diam. Tidak ada anak yang ingin duduk sebelahnya. Lalu, apa yang Anda lakukan setelahnya? Sebagai wali kelasnya, saya merasa kasihan dan sedih. Bingung juga bagaimana cara mendiskusikan, membicarakan hal sensitif itu dengan anak usia 16 tahun. Hari-hari setelah itu banyak saya habiskan mengamati anak itu. Jadi, Anda tidak pernah membicarakannya dengan korban? Tidak, Yang Mulia. Hari itu memang sedikit agak berbeda. Karena saya mencoba sesuatu yang berbeda. Tapi peristiwa hari itu berkata lain. Bisa Anda ceritakan tentang apa yang berbeda dilakukan di hari itu kepada korban? Ya, hari itu berjalan seperti biasa awalnya. Ya, pagi. Kamu masuk kelas, ini udah mau jam 7 loh. Ya, masuk ya. Kalian kenapa ini? Jangan berantem. Udah, yuk masuk kelas. Pak Budi, tidur malam terus, gajinya UMR doang. Mendingan kita ke pasar gelap jual ginjal. Ya, gitulah. Iya kan? Kita terjebak di keadaan seperti ini. Ibu juga kan bulan Juli kayak gini. Iya sih. Tidur, pura-pura ngawas, hari 8 jam. Gabut banget ya. Pulang, iya. Ya mau gimana lagi ya, tapi kalau dipikir-pikir sih ya Pak, kerjaan kita tuh gak yang capek banget, tapi gak ngasih impact banget juga gak sih? Ya kan ya? Ya, terus kalau yang kita tahu deh motonya apa sih Pak? Untuk anak-anak Indonesia yang nah ya udah deh, kita jalani aja deh. Anak-anak zaman sekarang hitungan dasar aja kok sulit sekali ya. Soalnya sudah setingkat anak TK gitu. Masih di atas rata-rata. Yang ini masih salah, tidak deh. Anak ini selalu saja. Dan
Apa dengan anak ini pula? Udah berhari dia begini. Kalau kita lihat dari persamaan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa semakin panjang lengan dayanya, maka akan semakin kecil usaha yang diperlukan untuk mengangkat bebannya. Ini menjadi menarik kalau kalian pikirkan seperti jungkat-jungkit. Kalau kalian main jungkat-jungkit sama teman kalian yang lebih berat, kalau kalian letakkan titik tumpunya di tengah, maka pasti butuh teman kalian yang beratnya kurang lebih sama. Betul nggak? Tapi kalau kalian geser titik tumpunya menjauhi teman kalian itu, maka kalian bisa aja teman yang bahkan lebih ringan untuk ikut main dengan teman kalian tadi. Itu karena konsep ini. Kalau persamaan tuas ini tuh udah oke, baik. Anak-anak jangan lupa belajar buat ujian tengah semester besoknya ya, mata pelajaran fisika, dan jangan lupa juga pastikan kalau Gerimis lagi. Aja. Lo bawa mobil eh? Wis, ada yang lagi viral nih. BTW nih, gue udah ngeliat video lu loh tadi malam. Wah, gila banget coy. Aduh, model sekolah Gila. kita. Gue sampai nggak bisa tidur Harus nih tadi famous malam. gak sih sekolah kita gara-gara Serius? dia? Oh, Gila hebat sih. banget sih. Gue Gue gak sangat-sangat nyangka deh lo bisa kayak keren gitu. banget sama lu. Isi Pak. Ya, masuk. Jadi gini Pak. Ayo, Cika duduk dulu aja. Silakan, silakan. Jadi gini. eh, Ada apa, Cika? Bapak siap kok bantu Cika. Cika cerita aja sama Bapak. Gini Pak. Saya juga bingung Pak ngomongnya gimana. Apa ini soal kejadian yang terjadi sama kamu sebulan terakhir ini? Bapak nggak nyalahin kamu kok. Oke gini Cika, Bapak nggak akan nanya soal apa yang sudah terjadi sebulan ini ya. Tapi Cika harus ingat, nasib kamu ke depan tidak ditentuin oleh foto itu. Masa depan kamu masih panjang, masih banyak hal-hal baik yang ada di Cika yang gak sebanding dengan foto itu. Cika harus kuat ya ngadepin semua tatapan-tatapan yang ada di sekeliling Cika. Cika pasti bisa. Tapi rasanya seperti tidak ada lagi yang bisa menolong saya Pak. Rasanya semua teman-teman saya sudah meninggalkan saya. Apapun yang bisa Bapak bantu, Cika bilang aja. Saya kan sebagai wali kelas kamu ya, itu sudah jadi tanggung jawab Bapak untuk bantu-bantu Cika. Termasuk terkait hal-hal ini seperti ini Cika.
Cika nggak harus sendiri kok. Minta bantuan ke orang lain kan bukan hal yang salah kan? Iya Pak. Jadi sebenarnya ingin nyeritain langsung ke Bapak. Tapi saya nggak nyaman Pak untuk cerita langsung di sekolah. Oh baiklah. Gini aja Cika. Cika kan sudah punya nomor Bapak ya. Nanti kapanpun Cika sudah merasa siap, Cika boleh kok hubungin Bapak. Bapak masih di sekolah juga sampai jam 6 sore lah kira-kira. Kalau Cika mau kesini juga boleh. Langsung aja datang kesini, hubungi dulu apapun itu. Yang penting Cika sudah cukup nyaman buat bercerita. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama ya Cika. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tegak lurus, maka nanti rumus. Anak-anak gak apa-apa. Anak-anak harap tenang. Bapak tahu situasi hari ini sangat sulit bagi kita semua. Sebagian mungkin takut. Tapi coba kita lanjutkan sebisa mungkin ya. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Budi dan teman-teman Ambur sekalian. Kami dari pihak kepolisian sektor Senen. Bapak Budi diminta untuk mengikuti kami sekarang ke kantor polisi. Karena Bapak merupakan salah satu tersangka dari kasus pembunuhan yang terjadi di sekolah ini. Oke? Pak, ini apa ya Pak ya? Anak-anak pegang dulu. Lepasin saya loh. Iya, ambil. Baik, di sini dalam kamar mandi ditemukan korban wanita sekitar 2 jam yang lalu. Di sini juga terlihat adanya luka ya akibat kekerasan tajam dan juga memar-memar di pergelangan tangan, sepertinya bekas pegangan yang sangat kuat pergelangan tersebut. Dan juga dari keterangan saksi teman terdekatnya, korban hendak menemui gurunya jam 6 sore, namun sampai malam hari korban masih belum kembali. Ditambah lagi terdapat skandal yakni foto, sehingga korban terlihat depresi akhir-akhir ini. Di lehernya ada memar bekas cepikan dan luka sayat, kemudian juga lumayan banyak darah ya di pintu sini. Jadi sambil menunggu hasil otopsi keluar, alangkah baiknya kita lakukan investigasi dengan cara interogasi orang-orang di sekitar. Baik dokter, jadi ini surat permintaan visumnya. Mohon untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam ya dok. Keluarga sudah diberitahu dan setuju untuk dilakukan otopsi. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, silakan melaporkan secara sistematis. Baik dok, di sini ada jenazah perempuan usia perkiraan remaja, panjang badan sekitar 155 cm, lebam mayat tampak di punggung dan berwarna biru keunguan. Untuk hilang pada penekanan dan juga untuk rigor mortis ini terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan.
Baik, selanjutnya untuk pada bagian leher, di sini juga tampak memar dok, ada memar kebiruan tidak teratur di sisi kanan dan kiri, dan pada sisi kiri lebih terlihat. Dan ini menyerupai bekas tenganan jari. Diameter bervariasi antara 1 sampai 2 cm. Oke, bagus ya. Ini khas pada manual strangulation, cekikan dominan tangan kanan. Lanjut. Pada leher bagian depan sisi kanan, sekitar 5 cm dari garis pertengahan depan, 130 cm di atas tumit, terdapat satu luka terbuka. Panjang sekitar 4 cm, tepi rata, dasar jaringan otot, sudut keduanya lancip, bila dirapatkan membentuk garis panjang 5 cm. Dari luka tersebut, tampak darah keluar. Oke, ini luka akibat benda tajam bermata satu. Dengan lokasi seperti ini, sangat memungkinkan terkena pembuluh darah besar yang ada di leher. Oh iya dok, di sini juga ada memar di bagian kepala, bagian belakang nih, berwarna keunguan dan diameternya itu sekitar 4 cm tanpa luka terbuka. Bisa akibat benturan benda tumpul, kemungkinan saat korban terjatuh ataupun dibenturkan. Pada kedua pergelangan tangan, tampak luka lecet dan memar melingkar berwarna merah keunguan. Oke, ini sepertinya tanda kekerasan. Untuk area genital bagaimana? Oh iya baik dok, di sini juga pada bagian vestibulum vagina tampak kemerahan dan juga lecet dok. Dan di sini juga ditemukan cairan putih kental di sekitar introitus vagina. Oke, selanjutnya ambil swab pada vagina, anus, dan juga rongga mulut. Kita analisa DNA dan juga sperma. Yap dok. Oke, ambil juga darah dan urin, lalu lakukan pemeriksaan toksikologi. Kita perlu tahu apakah ada penggunaan zat sedatif dan juga alkohol. Baik dok. Oke, selanjutnya kita melanjutkan pemeriksaan dalam ya. Pertama kita fokus ke lehernya terlebih dahulu. Kita buka jaringan di sekitar lukanya. Terlihat pendarahan luas pada jaringan otot leher. Oke, ini artinya luka terjadi saat korban masih hidup. Kalau sudah meninggal, tidak ada infiltrasi darah seperti ini ya. Baik dok, di sini juga terlihat ada pembuluh darah vena jugularis interna yang sisi kanan itu tampak robek sebagian. Oke, itu pembuluh darah besar ya. Apabila terjadi robekan, akan terjadi pendarahan yang cepat dan juga masif yang bisa menyebabkan shock hipovolemik. Kemudian coba analisa apakah ada tanda-tanda asfiksia. Oh iya dok, di sini dari pada jaringan sekitar tulang hyoid juga tampak pendarahan dok. Di sini mukosa trakea tampak kemerahan dan terdapat busa halus dok. Oke, itu tanda pencekikan saat masih hidup ya. Lanjut ke dada dan abdomen. Baik dok. Ya baik, pada bagian jantung di sini semuanya sebenarnya dalam batas normal dok, tidak ditemukan kelainan struktural. Paru tampak edema ringan. Ya, kemungkinan sekunder akibat hipoksia. Pada organ abdomen di sini tampak pucat dok, tapi tidak ditemukan sumber pendarahan lain. Baik, tidak ada penyebab kematian dari organ toraks maupun abdomen. Baik dok, mungkin kalau dari mekanisme kejadian bagaimana ya? Oke, jadi korban mengalami luka sayat di leher yang merobek karena jugularis interna yang menyebabkan pendarahan hebat saat korban masih hidup. Pendarahan tersebut menyebabkan shock hipovolemik sebagai penyebab kematian utama. Selain itu, terdapat juga tanda-tanda asfiksia akibat cekikan manual. Dibuktikan dengan adanya pendarahan jaringan leher dan temuan pada saluran nafas. Ditemukan juga cedera tumpul pada kepala dan tanda persetubuhan dengan kekerasan sebagai bagian dari serangkaian kekerasan sebelum kematian korban. Isi dok. Silakan masuk Pak. Bagaimana hasilnya? Ya, jadi begini Pak, dari pemeriksaan yang sudah kami lakukan, korban diduga meninggal akibat pendarahan hebat yang disebabkan karena adanya luka tajam di bagian leher. Kami juga menemukan adanya luka bekas cekikan di bagian leher juga. Dan kematian pada korban ini sepertinya tidak wajar Pak. Baik, dokter.
Jadi ditemukan ada luka lecet dan ada bekas biologis berupa sperma ya, Dok? Iya, betul, Berarti ini bukan pembunuhan biasa ya, berarti ada perkosaan juga ya? Betul, Pak. Diduga terdapat adanya tindak pidana kekerasan seksual juga di bagian di badan korban. Oke, baik. Masih ya, Dok? Baik, jadi berdasarkan kesaksian dari teman-teman dan guru-guru Anda merupakan salah satu orang yang terlihat di TKP setelah kejadian. Boleh disebutkan nama Anda dan mengapa Anda di tempat tersebut? Saya Sari, Pak. Waktu itu saya sedang di sekre OSIS setelah berdiskusi dengan teman-teman perwakilan kelas terkait dengan kejadian yang dialami Cika. Kami ingin mengadvokasikan supaya ia mendapatkan pendampingan profesional, Pak. Vivi nggak gitu deket sama Cika. Ya udah oke. Jadi waktu itu saya sama Boni lagi ngerjain outline majalah gitu. Emang agak deadlineer banget. Jadi kita kerja sampai malam. Boni, ya halo Pak. Iya, saya nemenin Vivi ngerjain majalah sekolah. Ya, saya Bima, Pak. Ya, sore ya. Saya pas waktu itu lagi nongkrong, Pak, di warkop di seberang parkiran. Jam-jam segitu. Ya, jadi bisa nggak sih, Pak? Saya nggak usah diwawancara gitu. Beneran deh, Pak. Saya cuma nongkrong doang di depan. Saya dengar dulu. Saya disuruh nemenin Cika kemarin. Anda dapat meninggalkan ruangan ini setelah kami dapat informasi yang cukup. Sekarang, coba jelaskan apa yang Anda saksikan saat itu. Ya kayak rencananya sih Pak. Jadi waktu itu kan si Cika minta saya buat temenin dia ketemu sama Pak Budi. Terus pas Pak Budinya datang, Cika pengen sendiri. Ya udah saya tungguin mereka berduaan di mobil ngobrol. Setelah itu Cika selesai. Terus saya sama Cika mau pergi. Ternyata tasnya Cika ketinggalan. Akhirnya di kelas ngambil tas itu. Baik, kalau begitu terkait Raka, kami akhir-akhir ini mendapat laporan bahwa Cika sering diganggu oleh Raka. Apa kamu tahu tentang hal ini? Tahu, Cika suka cerita sama saya. Baik, dengan informasi tersebut, apakah kamu melakukan sesuatu, baik itu kepada Raka ataupun Cika? Ya, saya sih cuma dengerin Cika ya Pak, karena kan dia sahabat saya. Baik, kami mohon maaf apabila ini membuat Anda merasa tidak nyaman. Tapi tujuan kami sama, yaitu mencari keadilan bagi semua orang. Apakah kami dapat melanjutkannya? Apa yang Anda... Terus ya kita lapar dan Boni mau beli bakso, jadi saya ditinggal di kayak di ruangan dekat sekretariat gitu. Saya sendirian. Terus di situ saya lihat ada yang lewat. Kayaknya sih Raka ya. Karena Raka lagi nge-booming banget dan saya emang agak suka ngomongin, jadi saya tahu itu Raka. Terus Raka tuh lewat aja sih, tapi deket situ ada Cika dan arahnya itu kayak ke kelas. Menurut saya sih nggak lazim ya sekarang si Raka sama Cika itu ke kelas, tapi ya itu yang saya lihat. Iya, jadi saya habis beli bakso nih Pak. Nah, habis saya beli bakso ini kan saya balik ke sekolah karena baksonya di pinggiran parkiran gitu. Jadi saya parkiran. Nah, waktu itu saya aneh aja sih Pak, lihat ada mobil satu terparkir di parkiran sekolah yang biasanya itu nggak ada gitu. Karena kan saya biasanya sering juga di sekolah bikin majalah sampai malam gitu. Nah, tapi saya waktu itu mikirnya ya udah aja gitu, si mobil ini memang terparkir di situ karena memang ada yang naruh di situ dari siangnya. Nah, tapi anehnya ada orang yang mirip Pak Guru gitu. Orang yang mirip Pak Guru itu dia jalan dari toilet ke mobil ini gitu. Nah, aneh dong kenapa Pak Guru malam-malam ada di situ gitu. Nah, terus saya kan tapi males ya menyapa Pak Guru gitu. Saya nanti basa-basi lagi sama Pak Guru, jadi saya berjalan pelan-pelan aja. Nah, habis jalan pelan-pelan itu nggak lama setelah itu ada si Raka keluar dari sisi lain dari toilet. Nah, ini tuh si Raka ini keluarnya tuh jalannya terbelit-belit gitu Pak, terus mana mukanya tegang, terus keringetan, pucat gitu. Kayak ya saya waktu itu mikirnya lucu aja sih, kayak paling dia nahan berak kali ya, nggak tahu. Habis berak banyak nggak tahu juga. Apakah kalian melihat Raka membawa sesuatu saat itu? Saya waktu itu lihat Raka bawa kayak benda gitu sih Pak, barang dibungkus di handuk, tapi ya saya nggak tahu banget sih Pak.
Baik, terima kasih semuanya untuk informasinya. Semoga keadilan dapat ditegakkan untuk semua pihak. Sidang perkara pidana anak Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor perkara 014 pidana khusus anak 2026 PN Jakarta Pusat. Dengan ini atas nama Raka Mahendra Putra dinyatakan dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik Raka, saya akan melakukan verifikasi identitas terlebih dahulu ya. Boleh disebutkan untuk nama lengkapnya? Nama saya Raka Mahendra Putra. Oke, jenis kelamin laki-laki dan juga untuk kebangsaan Indonesia ya. Untuk tempat tanggal lahir? Jakarta, 13 Juni 2010. Baik, untuk pekerjaan? Wajar. Oke, kalau untuk sekolah di mana? SMA Pelita, Jakarta. Baik, Raka, identitas sudah sesuai ya. Selanjutnya kita akan melakukan persidangan. Di sini akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, akan mendengarkan penelitian dari Bapas dan juga nanti dari penelitian dari psikiater untuk mendengarkan secara keseluruhan kasus yang telah kamu lakukan. Untuk itu, Raka diharapkan untuk memperhatikan secara penuh sidang ini dengan benar-benar serius. Raka sudah siap menjalankan sidangnya? Baik, terima kasih. Kalau begitu, selanjutnya saya akan persilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Untuk keadilan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara 004/anak/2026. Surat tuntutan pidana atas nama Raka Mahendra Putra bahwa anak Raka didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbuatan ini dilakukan terhadap korban atas nama Cika dengan cara mencekik dan melukai leher korban setelah melakukan kekerasan seksual di toilet sekolah. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum untuk tuntutannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapas untuk membacakan hasil penelitian. Baik, Yang Mulia, laporan atas nama Raka yang pertama, bahwa anak telah melakukan perkosaan dan pembunuhan terhadap korban anak perempuan. Yang terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin berubah. Pada hasil penelitian kami, menunjukkan Raka tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan, dengan ayahnya yang sering melakukan KDRT di depannya. Anak juga mengalami perundungan di sekolah yang memicu gangguan psikologi dan emosionalnya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak disertai rehabilitasi psikis yang intensif. Baik, terima kasih Bapak untuk keterangannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan mendatangkan saksi dari anak. Untuk itu, Raka saya minta untuk keluar terlebih dahulu untuk kita mendengarkan saksi dari anak terlebih dahulu. Baik, saya akan periksa dulu ya identitasnya. Untuk nama lengkap? Lulu Putri. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 7 September 2010. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, beragama Islam ya. Untuk pekerjaan? Saya pelajar, Pak. Sekolah di mana? Di SMA Pelita, Jakarta. Baik Lulu, identitas sudah sesuai ya. Silakan Lulu bisa berdiri untuk disumpah sebagai saksi. Boleh ikuti perkataan saya ya Lulu. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan Lulu duduk kembali. Untuk Lulu, karena sudah disumpah, saya harap memberikan keterangan yang sebenarnya ya. Baik Pak. Oke Lulu, bisa jelaskan apa yang Lulu ketahui dalam perkara ini? Iya Pak. Jadi waktu itu Cika itu minta ditemenin Pak buat ketemu sama Pak Budi. Nah pas Pak Budinya udah datang, dia tiba-tiba pengen sendiri gitu Pak. Dan saya mikirnya karena ya mungkin dia mau privasi kali ya Pak, dan lebih nyaman juga kali ya kalau misalnya obrolan itu nggak didengar sama yang lain. Jadi saya nunggu di luar. Terus waktu itu ketika Cika udah selesai ngobrol sama Pak Budi,
Cika kelihatannya sih lebih enteng gitu sih Pak, mukanya nggak semurung sebelumnya. Terus kita tuh mau pergi Pak waktu itu, dan pas kita udah mau pergi, Cika tiba-tiba bilang salah satu tasnya itu ketinggalan di kelas. Saya mikirnya karena kelas itu dekat dan ngambil tas itu kayaknya nggak selama itu, ya udah deh Cika sendiri aja, saya nunggu di luar. Dan Cika juga mengiyakan hal tersebut Pak. Terus saya tungguin kok Cika nggak balik-balik ya. Jadi saya penasaran, saya mau nyamperin kenapa sih si Cika ini nggak balik-balik. Tapi Pak, pas saya nyampe koridor mau ke kelas, saya ngeliat ada Raka. Waktu itu Raka tuh mukanya serem banget gitu Pak. Saya sampai ketakutan pas ngeliat Raka. Jadi saya ngumpet di belakang tembok dan saya ngeliatin Raka, dia kayak buru-buru, terus panik gitu mukanya. Terus dia sempat kayak ngeliat kanan, ngeliat kiri, dan dia jalan ke taman Pak. Dan di taman itu dia kayak ngebuang suatu benda gitu, habis itu dia buru-buru Pak buat keluar dari taman itu dan pergi dari koridor itu. Setelah Raka itu pergi dari koridor, saya akhirnya ngeliatin Pak ke taman. Saya penasaran soalnya, apa sih yang dibuat sama Raka? Ternyata pas saya lihat itu ada gunting Pak, dan guntingnya itu bersimbah darah. Saya panik waktu itu Pak, saya takut banget ngeliatnya. Akhirnya saya coba ngecek di koridor. Di koridor ternyata banyak banget bercak darah. Saya susurin, saya ikutin sampai di kamar mandi Pak. Dan di situ saya nggak nyangka Pak ada Cika Pak. Dan Cika waktu itu udah pucet dan udah bersimbah darah Pak. Gitu Pak. Baik, terima kasih Lulu. Keterangan saksi saya kira sudah cukup. Untuk selanjutnya Lulu bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, selanjutnya hadirin kita akan mendengarkan kesaksian dan hasil evaluasi dari Dr. Sofia selaku dokter kedokteran jiwa. Untuk itu pada Dr. Sofia, saya persilakan untuk memberikan hasil evaluasi pentingannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya kepada Yang Mulia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari beberapa sesi kemarin. Saya sudah melakukan wawancara terhadap anak Raka, di mana saya dapat melihat adanya pola tertentu dari penahanan diri dan juga rasa ketidakpercayaan yang sangat tinggi dari anak Raka terhadap otoritas. Yang saya bisa lihat adalah motif dari anak Raka ini sangat kompleks, di mana ia memiliki ketertarikan di atas batas wajar terhadap korban secara seksual. Tetapi di sisi lain, ia juga memiliki severe complex terhadap korban, di mana ia cenderung memiliki kemauan untuk menjadi sosok penyelamat dari korban tersebut. Selanjutnya, saya juga bisa melihat bahwa anak Raka ini memiliki pola kemarahan yang sangat agresif dan eksplosif, di mana ia memiliki coping mechanism yang sangat buruk terhadap penolakan. Dan setelah dilihat lagi berdasarkan analisis lingkungan yang ada, ia memiliki agresi yang dipelajari atau learned behavior dari ayahnya sendiri. Baik, terima kasih Dr. Sofia untuk penjelasannya. Keterangan dari dokter membantu sekali kami untuk memahami kondisi psikologis anak ini. Selanjutnya hadirin, kita akan melanjutkan pemeriksaan kepada saudara atau anak Raka. Untuk anak Raka bisa dibawa kembali kepada ruang persidangan. Baik, Raka, kami sudah mendengar tadi dari berbagai saksi dari teman kamu, dari guru kamu, dari kedokteran jiwa, dari Bapas, dan dari lain sebagainya. Kami sudah memahami betul mengenai perkara apa yang telah kamu lakukan. Dari kamu, apakah ada yang ingin kamu coba jelaskan lebih dahulu, Raka? Apalagi yang perlu disampaikan? Raka, apakah kamu tahu apa yang membuat kamu berada di sini sekarang? Saya hanya menyelesaikan apa yang perlu saya selesaikan. Raka, di sini mereka cuma mau mendengarkan cerita dari sudut pandang kamu. Jadi kamu bisa ceritakan soal apa yang kamu alami selama ini. Raka, apakah kamu merasa bahwa nyawa seseorang bisa dianggap diakhiri begitu saja?
Bapak, di dunia ini yang lemah kan selalu jadi mangsal. Itu bukan aturan yang saya buat, tapi itu yang saya pelajari. Kalau Bapak bilang saya mengambil nyawa, mungkin, tapi ya bisa dibilang saya hanya mempercepat proses. Bukankah lebih baik begitu dibanding hidup di dunia yang dan buka-bukaan? Nggak sih? Capek gue dengernya. Aku aja terus yang salah. Gak guna lu. Ayah, Ibu, udah kau biar aja ibu kamu di sana. Tapi Ibu, Kamu jadi cowok itu harus kuat, harus bisa mimpin. Kalau kamu lemah, kamu jadi kayak ibu kamu di sini. Berarti? Aku udah kerja capek-capek. Apa susah sih kamu nurut? Nggak ada. Kamu nggak pernah ngasih apa-apa ke aku. Kerjaan kamu cuma pergi pulang malam, marah-marah. Nggak pernah ngasih duit. Ngomong apa tadi? Nggak pernah ngasih duit. Minta maaf. Enggak. Minta maaf. Masih. Oh, kamu bukan istri aku. Udah aku bunuh dari dulu. Anak gak guna ya kamu, malu-maluin aku aja. Si diem gak lu? Diem! Lu diem! Lu diem! Diem lu! Sekarang bisa diem gak? Diem! Diem ya? Ayah, anak gak guna! Gak ada di keluarga papa yang lemah. Kamu pulang-pulang babak belur kayak gini. Sekali kamu kayak gitu, keluar dari rumah ini. Bukankah ini saat yang lebih tepat untuk jadi ayah? Kamu ngomong apa tadi? Tidak pernah salah ibu aku dengan perlakuan baik di rumah ini. Semua yang papa lakukan kamu, itu perlakuan baik. Kamu gak capek nak? Tiap hari diinjek-injek kayak gini, kayak pecundang. Kau pikir-pikir lagi ya? Istri gak guna. Aku nggak guna. Kamu nggak guna. Kamu gak pernah nurut sama aku. Untuk apa? Kamu berani ya sekarang ya? Ayah, kau sudah gila. Kamu berani-beraninya bantu mama kamu ya? Buat apa selama ini aku ajarin kamu nak? Gue jadi banci kayak gini. Kamu awas ya nak? Lihat aja nanti. Jangan seperti ayahmu ya nak. Dia nggak jawab guys. Oh ya, tinggal PC aja gitu. Ngerti mukanya kayak mencabut sih. Iya dah, siapa yang mau temen sama dia? Ya, apa temen? Oh, apa banget ya? Sorry, nggak kelihatan. Badan lu kekecilan soalnya. Enak kali ini kalau disiram nih. Kakak, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Kamu bisa nonjok teman kamu. Lihat, dia mulutnya sampai bonyok kayak gitu. Kamu bisa ngapain sih? Nggak ada ya di sekolah ini diajarin kekerasan kayak gitu. Bisa-bisanya kamu nonjok orang. Kamu mau nggak kalau ditonjok sama orang lain? Coba deh, kalau sebelum ngelakuin sesuatu itu dipikir. Stop. Jangan kayak gitu lagi, bisa nggak? Berhenti. Ibu nggak tahu ya apa yang udah saya laluin ya. Ibu nggak usah pura-pura so tahu deh. Oke Raka, kita mulai wawancaranya ya. Wawancara apa ya?
Kamu sengaja kan nanya-nanya gini supaya bisa menjebak aku? Bukan, Raka. Aku hanya ingin berbicara dengan kamu untuk mengetahui cara berpikirmu lebih dalam. Oke, ingat kamu berhak untuk tidak menjawab ya. Ya. Oke, kita mulai ya, Raka. Saya mau nanya tentang Cika. Menurutmu Cika itu bagaimana sih? Ya, aku merasa dia sangat sedih waktu itu. Jadi, aku berusaha mendekatinya, menemaninya supaya dia nggak sedih. Oke, kenapa kamu mendekati dia? Tidak ingin menjawab. Nggak apa-apa, Raka. Maaf ya. Tapi ini juga untuk kepentingan kamu. Aku tidak ingin dia murung. Seperti ibu. Begitu. Memang kenapa dengan ibu? Dan apa yang membuatnya sama dengan Cika? Ya, aku takut Cika nangis seperti ibu tiap hari. Berarti kamu akan mendekati ibu seperti kamu mendekati Cika? Tidak apa-apa, jawab saja. Ya, ayah selalu mengatakan kalau aku nggak boleh dekat-dekat sama ibu. Kenapa memangnya? Karena itu tanda laki-laki yang lemah. Dan ya nanti aku yang dipukuli. Ayah selalu mengatakan kalau laki-laki itu harusnya memimpin. Yang tidak boleh kelihatan itu yang menangis. Kalau menangis ya laki-laki sama saja seperti ibu yang gak lemah. Lalu apa yang ayahmu lakukan sehingga kamu mengerti arti dari laki-laki? Memukul, menendang, melempar, benda keras, menggebrak meja. Jadi jika kamu melakukan itu, kamu akan menganggap dirimu kuat. Kamu setuju dengan perkataan ayahmu? Iya. Lalu, kalau kamu takut mendekati ibu, kenapa kamu berani mendekati Cika? Ya, kalau di sekolah ayah nggak akan ngeliat, jadi aku nggak dikulin dan ya Cika bilang aku culun, aku nggak suka. Berarti kamu marah? Aku sangat marah. Lalu kamu mengikuti dia tiap hari. Kenapa kamu mengikuti Ya, dia? ya mau berteman dengan dia, tapi dia malah memarahiku, ngancam akan mengatakan ke guru. Kenapa tidak kamu ikuti dia atau bertanya ke dia di kelas saja? Ya, orang takut menambah gosip. Tapi kamu malah ajak dia ke kamar mandi. Kenapa? Ya, nggak ada alasan. Oke. Lalu di sana kamu marah kepada dia. Itu membuat kamu melakukan hal buruk terhadap dia. Ya siapa yang nggak marah kalau ada orang lain yang merendahkan? Ayah tuh ngomong kalau laki-laki tuh harusnya dihormati, diagungkan sama perempuan-perempuan. Aku udah rendah hati ke dia. Tapi apa? Dia malah bilang aku culun, tuh buku dan sebagainya. Saya tidak tahu terima kasih. Oke. Baik, sepertinya kita sudahkan saja wawancara ini ya. Karena saya sudah mengerti perspektif kamu. Sebentar. Apa yang kamu pikirkan? Aku menjawab pertanyaan dengan benar kan? Aku nggak salah kan jawab pertanyaan tadi kan? Bilang sekarang juga. Baik, selamat pagi Raka. Bagaimana kabarmu sekarang?
Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya. Nanti bakal ada ayah kamu buat menemani kamu di samping selama wawancara nanti. Untuk ayah Raka, boleh Pak? Silakan masuk dan menemani Raka. Misi Pak. Gimana kamu nak? Baik, Raka, perlu diingat bahwa kamu berhak untuk tidak menjawab pertanyaan pada pertanyaan yang tidak ingin kamu jawab. Jadi agar kita cepat juga, langsung kita mulai saja ya wawancaranya Bapak Raka dan rekan sekalian. Baik, pertanyaan pertama saya. Kamu jawab aja ya, apa yang perlu kamu jawab. Oke, siap Raka? Oke, pertama, bagaimana kamu mengenal Cika? Kamu sama saja seperti orang sebelumnya. Baiklah. Apakah kalian satu kelas? Enggak. Tidak. Kalau begitu kalian bertemu di mana ya? Sering bertemu di mana? Di kelas fisika, tapi enggak setiap hari. Fisika. Kalau begitu, apakah kalian dekat? Tidak. Enggak pernah dekat. Nggak pernah dekat. Pertama kali ketemunya berarti kapan? Tidak ingin menjawab. Nggak bisa gitu dong nak. Jawab aja. Oke. Baik. Jadi salah satu teman Cika pernah berkata kamu terlihat mengikuti Cika. Apakah kamu ingat kapan itu? Tidak. Ya sebelum dia meninggal. Baik. Kalau begitu apa yang kalian bicarakan? Saya ingat. Kamu mengikuti. Kalau gitu apakah kamu suka dengan Cika? Apakah kamu pernah mengutarakan? Tidak, aku nggak suka sama dia. Baik. Bagaimana kriteria cewek idealmu? Memangnya ini penting ya? Iya Raka. Jadi semua yang saya tanyakan penting untuk investigasi ini. Oke. Tolong dijawab saja Raka. Nggak mau jawab. Nggak boleh gitu nak. Jawab dong. Baik. Apakah gitu? Apakah kamu masih menyukai perempuan atau tidak? Iyalah, aku nggak gay. Berarti apakah cewek idealmu itu seperti Cika? Tidak, stop menanyakan hal-hal aneh. Bisa kita lanjutkan saja wawancaranya? Sini kamu terlihat mengikuti Cika. Apakah kamu ingat itu? Kamu sedang apa? Tidak ingin menjawab. Baik. Apakah Cika cantik menurutmu? Tidak mau menjawab. Sebaiknya kamu jawab ya Raka, karena setiap yang saya tanyakan sangatlah penting di investigasi ini. Iya cantik. Kalau begitu apa yang membuatnya cantik? Udahlah stop, aku nggak suka sama dia. Kalau gitu, mengapa kamu bisa tertarik untuk mengikutinya saat di sekolah? Raka, apakah kamu bisa menjawab? Waktu itu ada kehebohan di sekolah. Fotonya tersebar di mana-mana. Foto? Maksud kamu foto tersebar itu apakah di sosmed seperti Instagram? Aplikasi lain. Kalau aplikasi lain, kalau begitu ini foto apa ya? Memang foto dia tanpa atasan. Foto tanpa atasan. Apakah kamu sempat melihat foto itu? Iya. Setelah melihat, apa yang kamu pikirkan mengenai foto itu? Pak, bentar. Pertanyaannya boleh diganti nggak Pak? Mohon maaf Bapak Raka, demi investigasi ini biarkan Raka saja langsung menjawabnya Pak. Nggak bisa. Saya bilang ganti. Kamu ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Lihat foto, ada pikiran aneh-aneh. Kamu kira Raka aneh? Keluarga kami itu bermartabat dan bermoral. Bapak harap tenang. Bapak mengganggu investigasi kalau seperti ini. Kalau begitu, Bapak saya minta keluar sekarang juga. Tolong, kooperatif ya. Awas, yang mau ikut saya sekarang. Siapa saya kamu? Ya tandai. Tolong kooperatif Pak. Awas kamu ya.
Baik, Raka. Mohon maaf untuk emosinya tadi ya. Kita lanjutkan lagi wawancaranya. Tenang sejenak. Jadi saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sampai mana tadi? Oh iya, maaf, mengenai foto ya. Jadi setelah kamu melihat foto itu, apa yang kamu pikirkan? Gak mau jawab. Oke. Diasumsikan melihat foto, apakah kamu menjadi tertarik gitu? Bukan gitu. Kalau begitu? Ya, dia sering sendirian. Dia sering sendirian aja. Dengan sendirian, kamu ingin mengikutinya? Iya. Dengan mengikutinya, apa saja yang kamu lakukan? Aku hanya menemaninya, mencoba menenangkannya. Baik. Ada alasan lagi kenapa kamu menemaninya? Karena aku tahu bagaimana rasanya. Rasanya? Apa yang kamu maksud dengan rasanya di sini? Ya, rasanya dipermalukan. Dipermalukan? Dengan itu, setelah kamu menemani Cika, bagaimana respon Cika setelahnya? Ya enggak gimana-mana. Apakah dengan itikat baikmu, apakah Cika pernah melakukan sesuatu yang baik padamu, mungkin berterima kasih? Atau Cika tidak membalasmu seperti yang kamu harapkan? Dia menolak sehingga kamu marah dan kamu berniat untuk melakukan sesuatu padanya. Apa maksud kamu? Hah? Jangan sembarangan kalau kamu bicara ya. Jangan sembarangan, kamu nggak tahu kejadiannya kayak gimana ya. Kakak, baik. Dengan itu kita sudahi saja investigasi. Kamu belum menjawab semuanya. Kenapa kamu bertanya hal seperti itu sopan? Bim, kalau cewek lagi sedih, lo biasanya ngapain? Lo mau nembak siapa emang? Gak ada. Jawab aja. Lo mau deketin Cika? Biasanya ya orang-orang kayak gitu sukanya dikasih surprise sih. Apa maksud? Ya, well, gimana ya? Lu aja kalau ngedeketin dia bikin dia risih banget. Ya too bad sih. Tapi kayaknya dia lagi perlu teman sih. Ya udahlah, gue mau pulang. Ya udah ya, pulang duluan ya. Lu juga jangan macem-macem. Di sini satu sekolah nggak suka sama lo. Jadi ya udah gitu. Duluan ya, izin. Gak apa-apa. Apa maksud lu? Ngapain sih ngikutin gue terus dari tadi? Mereka nggak ngerti kamu, Cika. Cuma aku yang ngerti kamu. Sepertinya akulah yang tahu gimana rasanya yang selalu jadi yang dihina. Bukan semuanya salah kamu, Cika. Seriously? Kau pikir kau siapa? Anak culun, duduk sendirian di pojok, gak punya temen, nilai ulangan jelek. Kamu pikir kamu tahu apa? Gak usah deh sok-sokan bijak, gak usah sok-sokan ngertiin gue. Kamu itu gak ngerti. Dan gak usah berani-berani ngedeketin gue. Sana. Maksud lo apa ngikutin gue terus? Kalau sekali lagi gue liat lu ngikutin gue bakal lapor Pak Guru. Emang aku bisa.
Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta yang tidak terbantahkan. Hasil uji forensik nomor 01-TU-RSCM-FR-2026 secara spesifik mencocokkan residu pada bagian tubuh terdakwa dengan darah dan DNA korban. Didukung pula dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang melihat terdakwa berada di lokasi saat setelah kejadian. Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa. Oleh karena itu, seluruh unsur dalam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pembunuhan berencana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Saudara terdakwa, saya persilakan untuk berdiri. Memutuskan 1. Menyatakan anak kakak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebentar, Bapak tahu apa yang dia lakukan kepada saya? 2. Menjatuhkan pidana kepada anak, oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, selama 10 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Sebentar, aku nggak tahu bakal kayak begini. 4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan LPKA. 5. Menetapkan barang bukti berupa senjata tajam dan pakaian korban dirampas untuk dimusnahkan. Sebentar! Saudara terdakwa, putusan ini merupakan konsekuensi hukum atas tindakan yang telah dilakukan dengan membunuh seseorang di tangan Anda. Majelis berharap putusan ini dapat menjadi sarana saudara untuk berefleksi dan merenungi atas apa yang telah saudara lakukan. Dan tentu juga sebagai pertanggungjawaban saudara di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Raka masih kecil, dia tidak boleh